Hukum MELAFADZKAN niat USHOLLINAWAITU pada saat salat, puasa dan pada amalan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara dalam urusan kami ini yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari 3/241. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wajib bagi kalian menjauhi perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Muslim 2/592. Maka tidak pernah didapatkan dalil yang jelas dan gamblang baik dalam Al-Quran, hadits, serta amalan dari para sahabat yang melafazkan niat, baik ketika hendak memulai salat, puasa dan sebagainya dengan lafaz usoli, nawaitu. Syubhat, bukankah sebagian ulama membolehkan melafazkan niat? Bantahan, inilah kekeliruan sebagian ulama Syafi'iyah, baca, yang bermazhab Syafi'i. Mereka salah dan keliru di dalam memahami maksud ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka menyimpulkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mewajibkan melafalkan niat dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang berniat haji atau umrah maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan salat. Salat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama mazhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam Asy-Syafi'i itu MELAFADZKAN niat saat salat namun maksudnya adalah takbir. Al-Majmu 3/243. Bahkan niat merupakan amalan hati dan bukan termasuk amalan lisan. Sehingga niat letaknya di hati atau dalam hati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati. Tidak diisyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Raudatut Talibin I. 268. Sehingga apabila seseorang hendak ingin melakukan suatu amalan maka hal ini sudah dianggap bahwa ia telah berniat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setiap orang yang tahu apabila besok sudah masuk Ramadan dan dia berkeinginan untuk puasa, maka ia sudah dianggap telah berniat puasa. Al-Fatawa Al-Kubra 2. 469. Berlomba-lomba dalam kebaikan sare ilmu ke orang lain. Satu orang yang tahu ilmu karena info dari kamu. Insya Allah bernilai pahala karena mengajak kepada kebaikan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hari Muslim